Good morning. Ay, ya ampun. God, kacang tanahnya gede ya, say. Yes. Baru nyampe nih Akyu. Ya ampun macet banget loh Bo hari ini. Masa sih, Bo? Astaga. Oh my God. Lu kemana sih, Nek? Hari ini mau touch up bulu mata. Tapi ntar mau ada ini, Bo. Hari ini banyak deh kerjaan gue. Jadi gue mau ke bank sebetulnya pagi ini. Mau tuker token BCA. Abis nggak bisa transfer dong kita. Apa aja kegiatan lo hari ini kalau boleh tahu? Hari ini mau touch up bulu mata ya. Bulu mata aku udah meranggas. Terus udah gitu mau ke bank, mau tuker token. Abis itu aku mau lunch sama temen aku. Namanya Aryo. Bahkan gue belum bilang ke suami gue mau lunch sama Aryo. Oh ya, tumben kali kamu sama cowok. Siapa itu? Oh, Aryo ini adalah teman lama kita. Jadi Aryo itu dulu yang ngebantuin pas Holy Cow tuh kan pernah bikin, kita kan pernah rebranding kan Mel? Kita kan pernah rebranding karena kita pecah kongsi, jadi kita rebranding. Nah terus udah gitu kita ganti logo segala macam. Terus pas ganti logo itu kita bikinnya ala-ala pemilu. Jadi orang boleh voting. Oh, bisa voting gitu ya? Oke. Bener. Nah Aryo ini salah satu yang ngebantuin. Waktu itu seru deh. Jadi sosial media itu di tahun 2010-2011 kan gue pecah kongsinya tuh di tahun 2012 kan. Nah 2009 sampai 2012 itu sosial media tuh lagi heboh-hebohnya. Selamat pagi Bubek. Pagi. AB3 kumpul gak sih nih AB3? Gue Lucy ya, gue Lucy Wiryon. Lucy Wiryon. Good morning. Ya, cakep banget ini Mama kepala 5. Habis mandi. Hari ini schedule mau ke dokter mata. Oh, kamu ini lagi, kontrol lagi. Kontrol. Setelah kan waktu itu operasi tanggal 16 Juli ya. Kok 16 Juli? Enggak. 24. 24 Juli. Jadi udah mau berapa tuh? Udah mau hampir 2 bulan. 2 bulan. Oh, hari ini ngecek regular aja gimana hasil operasi gitu. Iya. Seperti dapat Anda lihat, tekukan mata kiri yang habis operasi itu lebih besar. Oh, lebih besar justru. Kayak habis operasi mata di Korea ya. Kayak habis operasi eyelid lu ya. Ini nanti kontrol sama dokter Syakon. Dokter Syakon. Ya ampun, pagi-pagi udah ada yang sapa Becky Paulus Tumewu masih saudara. Waduh, ceki-ceki nih. Siapa yang saudara, siapa yang bukan. By the way ya, sorry tadi cerita Lucy kepotong tuh jadinya. Silakan sambung. Menyambung soal mata. Kan Bubek kan habis operasi mata ya. Aku tuh jadi keinget ya. 2 weekend yang lalu, gue sempat cerita gak sih lu sama lo? 2 weekend yang lalu, gue tuh sempat ada insiden berhubungan dengan mata. By the way, kalau misalnya satu lagi ngomong, kayaknya kita harus mute mikrofon ya. Kalau nggak mendesis ya lu, kemarin kan kita cek ya. Bubek di mute ya, tergantian kalau Bubek ngomong aku mute. Jadi, aku mungkin sempat cerita sama lu, tapi apa nggak aku lupa. Jadi sempat ada insiden. Ini aku bikin konten di TikToknya juga untuk masukan buat teman-teman yang bikin surprise birthday party. Kan kita sering lihat tuh, Bo, banyak banget surprise party yang pada akhirnya turn out become incident, big or small. Misalnya si ini loh, gas helium ya kalau nggak salah ya, yang bisa meledak. Ya kan, sering lihat tuh. Terus atau kemarin juga sempat denger anak SMA yang dilemparin itu loh Bubek sama Lus, dilemparin tepung sama telur busuk. Yang akhirnya kena di matanya, betul dia udah kesakitan sampai akhirnya anaknya buta. Nah kemarin kejadiannya di salah satu jadi di ulang tahun ini deh, ulang tahunnya Ayu Dewi. Kan kemarin gue 2 minggu yang lalu kalau ulang tahun Ayu Dewi kan. Nah ini masukan buat teman-teman nih. Jadi surprise birthday party-nya itu nggak ada yang salah. Kan kita pengen estetik, pengen seru, pengen gegap gempita. Jadi kertas krep gitu loh yang kecil-kecil guys. Jadi dijadiin konfeti. Nah itu kan banyak banget surprise. Kenalah ke rambut, kenalah ke pundak, kenalah ke baju segala macam, dan banyak banget. Dan ternyata kertas krep itu kecil-kecil dipotong segitiga-segitiga gitu loh Bo. Nah bercanda, gue tau gak bercanda, ditiup sama salah seorang temen gue.
Masuklah ke mata gue sebelah kiri. Ada 2 potongan dan ternyata dia kan bentuknya kecil dan segitiga. Jadi dia itu satu di sini, satu udah mulai ke bawah. Lu pernah pakai kontak lens sih, Bo? Kan bisa ke bawah tuh ya, bisa hilang. Jadi makin pertama kan ketawa-ketawa karena kan kita pikir it was just a joke gitu, ketawa-ketawa. Habis itu gue gini merem, terus kayak anjir mata gue sakit. Jadi ternyata si 2 kertas krep segitiga ini saling makin gue panik, makin gue blink gitu more often, makin dia ngegesek ke si mata gue. Jadi makin gue panik, Bubek, itu makin sakit mata gue. Nah terus gue minta tolong sama Luna untuk tiupin ke mata gue, maksudnya supaya keluar. Kagak bisa, Bo, udah nempel. Lo tau kayak kontak lens kan harus diambil pakai tangan kita. Dan next problem adalah lo lihat kuku gue. Kalau kata teman gue kuku Pamela Anderson ya, say. Ngambilnya kan PR, Bo, susah. Jadi teman gue itu yang niupin juga udah panik kan gitu. Luna juga panik, Bes, ini udah gak bisa keluar gitu. Gue cuma inget Bubek aja tuh. Bubek abis operasi, anjir jangan sampai retina gue robek, Tuhan Yesus. Dan itu udah malam kan, udah jam 10 malam. Pas nggak jam 9 malam. Maksudnya mau ke rumah sakit juga PR kan. And then gue langsung kayak oke, jangan panik, calm down dalam nama Yesus, udah tenang. Terus gue langsung bilang tolong center mata gue. Langsung gue bongkar tas gue ambil si kaca bedak, gue ambil. Nah yang di sini tuh gampang, tapi yang di bawah tuh agak susah karena kuku gue itu sih untuk nempelin tuh susah gitu. My point is hati-hati teman-teman kalau dalam membuat surprise birthday party apa segala macam, gas helium kalau nggak salah itu harus hati-hati. Terus apapun yang dilemparin ke teman-teman yang maksudnya untuk bercanda jangan sampai menjadi insiden, apalagi kalau sampai ibaratnya mengorbankan orang lain. Be careful. Terus udah dicek belum ke dokternya? Puji Tuhan cepet keluar. Jadi gue langsung minta tetes mata. Gue lihat besoknya begitu gue bangun, sakit nggak nih matanya, gue harus cek, kalau nggak kan gitu. Puji Tuhannya kayaknya cepet. Dan gue pada saat gue panik, gue berusaha untuk nggak blink terlalu sering. Ngerti gak? Jadi kalau makin blink kan dia makin gesek-gesek gitu. Oke, calm down, tenang gitu. Besok paginya lo tahu, begitu gue mau pagi-pagi pas mau bangun, the first thing on my mind was jangan sampai gue gak bisa ngelihat. Jadi ya kalau lihat pesta-pesta, maksudnya pesta ulang tahun, surprise gitu, emang banyak banget ya yang bahaya. Lihat nggak yang ini, yang kue yang kalau lu tiup, ceritanya kalau lu tiup lilin gitu, ini kue nih misalnya lu ulang tahun nih Mel, terus gue gini, yay happy birthday Mel gitu, terus waktu lu niup gitu temen-temen tuh suka dorong pala lu dijelep ke kue. Nah beberapa kali juga gue lihat ada kue itu kan dia tinggi itu kan disusun kan kuenya gitu, bolunya gitu disusun. Nah untuk dia nggak lari-lari biasanya itu bisa 2 susun, jadi dua kue, 2 panggangan bolu yang dijadikan satu ditumpuk. Nah itu biasanya untuk mempertahankan ada lidinya gitu, entah lidi entah apapun yang bentuknya adalah ya untuk jadi tiangnya gitu. Nah jadi waktu didorong gitu ada yang nancep, Bo. Itu ada, aduh jadi serem deh. Makanya maksudnya gini, kadang-kadang kita ya mikirkan untuk serunya, lucunya. Nah itu juga ya yang gue pikir tadi Mel, yang lu bilang dilempar tepung, telur busuk, itu gara-gara itu kemudian ya iyalah telur busuk itu kan bakterinya banyak. Sesuatu yang busuk itu kan udah mengandung bakteri dan lain-lain. Nah kalau masuk ke mata, karena kan mata itu sensitif banget. Tadi ada yang bilang retina tuh di belakang, Kak Mel. Betul, tapi ya kalau orang ya kayak Mel gini kan, kalau denger retina matanya Bubek lepas gitu, kalau udah ada di kepala itu menjadi kekhawatiran kan, ya bisa aja apapun jadi nyebutnya demikian. Jadi teman-teman ya ngerti aja. Nah maksudnya jadi kalau emang mesti hati-hati banget. Kalau kata gue sih, dulu sih gue tuh masih berpartisipasi ya dalam, kalau misalnya anak gue kayak ulang tahun, tante boleh nggak kita teman-temannya Kayla gitu, tante boleh nggak kita nih mau surprisein Kayla, oh boleh gitu, pakai yang gitu-gitu deh ya, tapi di luar, gue bilang
Nggak ada di dalam rumah gue. Kotor, Bo, susah kan gitu beresinnya. Jadi gue bilang, oh boleh, tapi di luar. Nah sama gue nggak mau yang kayak bahaya-bahaya gitu. Tapi kita tuh kadang suka gitu ya. Kalau gue kan anaknya memang anaknya emang overthinking ya, Bubek, Papa. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu-gitu, terkesan aku seperti party pooper. Karena gue tuh takut tuh kayak gitu-gitu sebenarnya. Aduh, Bu, jangan deh ya. Ada lilin misalnya apa kayak contoh yang paling gampang kalau orang ulang tahun, lilinnya nggak bisa mati-mati. Kan ada tuh yang kayak gitu. Itu buat gengges juga, Bo. Karena api segala macam kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Nah makanya memang kalau aku selalu menjadi party pooper karena nggak seru emang aku tuh, tapi takut karena biasanya kalau lagi dalam suasana yang seru, yang gembira gitu, artinya kita suka gampang lupa ya untuk urusan kayak gitu. Benar. Nih ada yang tulis nih. Jadi ingat ketua OSIS yang SMA kemarin ulang tahun dikasih surprise diceburin di kolam kesetrum meninggal. Tuh kan serem ya. Nih baru kemarin anak tetanggaku siram yang ulta pakai air dikasih sambel. Aduh sebel banget aku pas liatnya. Nah iya nih yang kayak gini-gini ya, jadi apa ya, udah deh yang namanya ulang tahun kan kita mau fun-fun aja ya. Yang kayak tadi Mel cerita sih sebenarnya kan konfeti seru-seruan kan kita nggak sangka. Nah kayak gitu aja udah ternyata bisa membahayakan juga gitu kan. Sebenarnya Mel ya gue nggak tahu ya, kalau kemasukan itu kan ibarat hukumnya kayak kelilipan ya. Iya. Kayak kelilipan, mestinya juga ditetes bisa tuh. Cuman kalau kertas gitu kan jangan sampai dia diliut deh. Iya, lebih parah lagi Bubek. Jadi gue kemarin langsung emang enggak, tapi ini sebenarnya bukan dia masuk ke mata gue ya. Dia kan jatuhnya di rambut, tapi teman-teman tuh bercanda, ditiup dari rambut masuk ke mata. Oh iya benar karena ditiup. Betul. Jadi maksud gue apa namanya, nggak apa-apa, maksudnya nggak ada yang salah dengan konfeti, cuma yaitu kadang-kadang kan kita maksudnya of course maksudnya nggak yang the person didn't mean it lah gitu pasti, cuma itu ini kenapa gue share karena banyak hal yang sebenarnya it was meant to be a joke tapi it ended up apa sih bawel orang nggak disebut namanya. Enggak, it's ended up jadi something yang serius. Iya itu yang diem si Iwet. Gue udah gak diem namanya. Gue langsung bilang gini, awas ya mata gue buta gue masukin penjara loh kata gue. Enggak, tapi aku sayang kamu. Nah kenapa gue share? Karena gue tuh takut. Kayak misalnya kalau kita kan udah dewasa ya Bubek. The moment gue ngeliat mukanya Iwet panik, Iwet tuh takut waktu pas ngeliat begitu. Luna juga udah niup juga udah kayak nggak bisa keluar juga. Everybody was terrified gitu. Nggak apa-apa Wet. Ini kan cuma sharing. Iwet udah live kali. Terus udah gitu. Tapi kenapa gue share? Takutnya ke anak-anak kita. Ngerti gak Bube? Satu lagi bercandaan yang menurut gue gak lucu. Dan ini it happen dan sudah memakan korban. Anaknya yang perempuan itu sampai akhirnya lumpuh. Bercanda zaman SMP SD, Bo. Sengkat-sengkatan ya? Bukan. Selengkat juga iya. Kursi ditarik Bube. Oh my God. Sebel banget itu. Aduh. Oh my God, that is horrible. Itu yang gue takutin. Karena anak-anak SMP itu nggak ngerti. Bercanda itu, they thought it was funny, tapi it's very dangerous. Anaknya Bubek ditarik kursinya, perempuan cantik, anaknya jatuh. Kalau nggak salah sampai sekarang lumpuh karena tulang ekor belakangnya. That is horrible. Iya, nggak boleh kayak gitu. Jadi gue tuh kalau kalau dapet kayak video-video yang itu juga yang games tiba-tiba disengkat dan lain-lain itu, gue udah langsung aja gue kirim ke anak-anak gue bilang jangan bercanda kayak gini ya. Dan kalau teman-teman kalian norak ya mau bercanda kayak gini, bilangin, and you don't have to participate gitu. Benar, itu tuh penting banget. Jadi gue juga gue memang kalau kayak dibanding sama suami gue deh gitu ya, gue tuh kan emang cenderung lebih kaku dan sangat party pooper seperti yang gue bilang gitu. Tapi kalau gue bilang bodoh amat, gue mau dibilang nggak seru kek, gue mau dibilang nggak spontaneous, tapi ada hal lain yang kita bisa kerjakan, dimana kita bisa merasa senang tanpa harus ngerugin orang lain kayak gitu ya kan?
Iya. Tapi ya Bo, satu hal yang kemarin what happened pada saat mata gue kena si kertas krep itu, gue tuh pulang, gue cuma kepikiran gini loh Bubek, Mama. Gila ya, ternyata bahaya itu terjadi bisa dimanapun dan kita nggak pernah tahu bahwa di ujung ibaratnya kita lagi senang-senang nih, we were very happy, laugh, ketawa, apalah segala macam. Ternyata kayak 2 menit setelah itu we never know what will be happen. Gila, gue mikirnya kan ya everything was safe gitu. I was with my friends gitu. Terus apa sih kertas krep? Tapi ternyata emang kalau Tuhan gak jaga, banyak banget yang bisa kejadian. Dan imagine at that time kalau gue the more I was panic, itu kan makin mungkin aja mata gue could be something even worse gitu. Terus gue kebayang jam 9, setengah 9 malam gue kemana ke rumah sakit ya Tuhan, ribet lah gue pasti ke UGD apalah segala macam. Tapi gila, maksudnya kalau nggak dijaga sama Tuhan banyak banget loh sebenarnya kita kayak ngerasa lagi santai, ternyata turn out di ujung tuh banyak ada bahaya gitu loh. Beneran itu jadi jangan main-main. Pokoknya sengkat-sengkatan, lari-larian. Kadang-kadang bukan orang yang jahat atau bukan orang yang jahil ngerjain kita. Kadang-kadang tuh kayak kalau anak-anak tuh kayak di kolam renang. Aduh, beneran deh. Atau hujan. Gue ya, biarpun hujan, gak pernah loh gue lari-larian. Maksudnya kayak aduh takut nih hujan gitu, ntar aduh basah. Gue mendingan basah ya, masuk angin sebelumnya minum tol angin ya kan, daripada gue lari-larian udah gitu kepleset karena licin, udah gitu ngejedak. Aduh ya udah nggak ya. Hah? Basah nggak apa-apa. Mendingan basah nanti dikeringin, ganti baju saudara-saudara, daripada lu ngejedak. Udah gitu ya, yang sekarang kalau menurut gue semakin bertambah usia ya, sebenarnya nggak masalah usia aja sih, tapi kan ya kita tahu ya kayak orang tua kita yang udah tambah usia itu paling musuh sama jatuh. Jangan sampai jatuh. Nah, sama sebenarnya anak-anak pun. Karena apa? Karena kalau jatuh nih, giginya patah, ya kan? Atau jatuh nyangkut, pipinya bocel gitu, atau jidatnya gitu. Nah, kan ya PR ya, Bo, gitu. Maksudnya, aduh, ngilu nggak sih ngelihat anak kita jaga-jagain udah kayak telur gitu, terus iya kan, terus karena hal-hal yang keteledoran anak ini gitu atau nggak ada maksudnya, terus kayak gitu, aduh udah deh. Maksudnya ya semuanya apapun itu Tuhan ya yang sudah merancang untuk hidup kita gitu, apa yang mesti terjadi. Tapi kalau bisa ya kita hati-hati lah, Bo, gitu. Tetap waspada, Canahya kan. Tetap waspada. Betul. Inilah mama-mama, inilah gambaran mama-mama. Lo lihat tuh, dari tadi obrolannya banyak khawatirnya, banyak takutnya. Oke, memang kita pegang janji Tuhan ya dan amin. Betul ya Mama, betul ya Bubek. Cuma yang namanya kita kan punya daging ya, Nek. Itulah makin kita jadi mama-mama itu makin terutama kekhawatiran ya of course sama diri sendiri, karena kan kita pengen hidup panjang umur, sehat buat anak-anak, mendampingi mereka, dan juga buat mereka gitu loh, buat anak-anak kita. Ya ini nih naturalnya mak-mak nih emang begini nih, Bo. Bener gak sih, Nek? Banyak khawatir, banyak kepikiran, betul. Ya. Tapi hati-hati ya emak-emak, jangan sampai terlalu khawatir sehingga tidak menjadi asik. Tuh dia benar. Kemarin itu gue podcast sama Mimi Kade. Ya kan, aduh gue harus memberikan 2 jempol. Gak percuma loh Bubek, Mama, aku tuh ngefans dari SMP SMA sama si Cemplon. Gila, Bo, bener-bener ya. Kade itu of course nobody's perfect. Iya dong. Yes. Iya dong. Iya. Tapi Kade itu menurut gue, Mimi itu bener-bener tahu banget bahwa dia tuh public figure. Dari kita masuk ke rumahnya, di greet, di welcome, and not only for me ya sebagai public figure dan to public figure Bubek, Mama, tapi to all my team. And you know what? Ini dia nih, Bo. Jadi ada momen Mimi udah nyanyi, udah menghitung hari, udah cerita mengenai para Lemos, udah cerita mengenai keluarga, cucunya apa segala macam.
politik karirnya. Tiba-tiba you know what happened guys? Si videografer gue gini, Kak, cut dulu. Kenapa? Kata gue. Ini apa namanya, memory cardnya corrupt. Oh my god. Bo, ini udah we are talking 30 minutes talking ya. Oh my god. Terus gue langsung gini, mau marah kan ya Bubek? Tapi kan malu ada Mimi ya, Bo. Gue mau berubah jadi Mimi Peri tuh, Bo. Sebenarnya lo tahu kan? Mau gue makan tuh rasanya pegawai gue. Karena kan, Bo, you guys know deh. Interview itu kalaupun diulang, gak bisa. Soalnya beda. And not everybody, gak semua tamu itu mau diulang dan cerita lagi dari awal. Apalagi kayaknya tadi tuh udah dapet banget, udah asik gitu kan. Iya. Gue pengen gue telan tapi gue gimana kan deh gitu, tapi gue masih terbitan fasting. Terus hangry dong lo ya, hangry. Aduh hangry nih. Dia cuma bilang gini, udah Mel gak apa-apa, tenang aja. Tenang, dia bilang gitu. Kita ulang lagi, Mimin cerita lagi yang sama. Mungkin sih gak seru seperti pertama, tapi gak apa-apa, bisa kita ulang lagi kok. Diulang Bo sama dia ceritain sampai akhirnya come to the almost the end of the conversation with her. Dia tuh bilang, gue lupa exact wordnya Bubek, tapi berhubungan dengan topik kita. Iya. Dia bilang itu apa sih yang diperlukan supaya, karena kan banyak career woman akhirnya ended up karirnya oke, rumah tangganya misalnya nggak bisa sejalan. Dia kan banyak ya, karena kan juggling antara karir dan rumah tangga tuh kan it's hard. Terus dia bilang, apa nih Mi yang harus dilakuin, tipsnya dong gitu. Dia bilang jangan lupa untuk selalu memanaskan mesin-mesin di rumah. Mesin-mesin bersama suami plus juga kehangatan di rumah, supaya kalau rumahnya hangat, dia bilang Bubek mama, anak-anak itu tidak mencari kehangatan di luar rumah. Aduh best, lu imagine gak berapa banyak anak-anak yang tidak merasa rumah itu home, it's only a house. Mereka merasa rumahnya dingin dan mereka mulai mencari rasa hangat di luar rumah. Aduh Mimi best. What you guys think, mama-mama? Itu bagus banget, dan sebenarnya topik ini tuh kenapa harus Bubek yang hadir di ML Pagi, karena kita bisa belajar dari dia ya papa, gitu kan, dia anaknya udah gedean daripada anak-anak kita. Dan gini, sebenarnya kalau gue tuh pemikiran gue ya Bubek, papa, berangkat dari banyak ibu-ibu yang bilang aku tuh harus menjadi teman yang baik buat anak aku. Seru gitu kan soalnya. Ada tuh teman-teman gue juga, pokoknya gue mau kawin muda supaya nanti kalau misalnya anak gue udah gede kita bisa partinya bareng, clubbingnya bisa bareng. Saking serunya tuh kita bisa bersama, ya kan? Tapi di satu sisi gue pernah forward juga tuh ke Melanie, gue belum pernah forward ke Bubek. Nemu ya Mel waktu itu, kita itu jadi orang tua harus jadi orang tua, bukan temen buat anak kita. Nah, bingung dong ya tante ya gitu. Makanya pas gue ngobrol sama Melanie, kayaknya Bubek cocok nih, kita bisa tanya karena anaknya udah pada gede-gede. Dan apalagi juga udah, iya kan, diskusi lo udah lebih mateng gitu daripada Melanie sama Chloe atau gue sama anak-anak gue gitu. Apalagi Bubek hobinya namu. Nah, jadi ya tadi sambil gue mandi, gue tuh mikirin juga gitu. Aduh, kan judul hari ini gitu, topik kita hari ini adalah menjadi orang tua asik gitu ya. Kemudian gue jadi mikir gitu, jadi orang tua asik tuh mestinya yang kayak gimana sih? Nah, ada satu kata yang paling pas nih kalau buat gue. Ini juga udah melewati masa-masa gue jadi orang tua, berarti kan seumur anak gue ya Nek. Anak gue umurnya 24, si Tara yang besar. Jadi artinya ya gue udah jadi orang tua selama 24 tahun terakhir. Kalau lo bilang tadi, Melanie sama Lucy bilang kita mesti jadi orang tua yang deket sama anak, jadi bisa jadi temen ya. Nah, gue juga udah mencoba untuk menjadi temen untuk anak gue. Tapi yang tadi lo bilang, Lus, juga benar gitu, bahwa ada yang mengatakan gak bisa. Lo gak bisa jadi temen anak lo. Karena apa? Karena biar bagaimanapun lo menjalankan peran orang tua.
gitu. Mesti tetap ada boundaries, ada batasan gitu antara gue jadi orang tua sama ya gue mau menjadi orang tua yang asik. Jadi orang tua yang asik buat anak bukan berarti lo mesti jadi temennya. Gitu. Itu tapi gue ketemu rumusan itu setelah ini ya 20-an tahun gitu menjadi emak-emak gitu kan ya. Nah, jadi gue kan punya waktu itu kan gue punya podcast ya. Sampai hari ini sih itu podcast ada tuh, masih ada di Noise, Racing Angels. Jadi Racing Angels itu sebenarnya podcast dan judulnya memang dari gue karena gue tuh emang kepengen banget berbagi tentang my journey as a parent gitu. Dan buat gue kayak gini deh, Lucy, Melanie gitu ya, dengan pasangan kalian masing-masing. Waktu kalian dapet anak ini gitu ya, anak kalian gitu masing-masing. Teman-teman juga di sini, teman-teman yang lagi ngikutin live kita nih. Waktu anak lo lahir, itu kan untuk lo tuh anak itu kayak malaikat lo kan ya, gitu. Nah makanya buat gue pun gitu. Jadi kalau gue mau sharing nih perjalanan hidup gue menjadi seorang tua, how I raise my angels gitu. Karena ya angels, anak-anak gue tuh adalah my angels and how I raise them. Nah jadi dulu gue tuh berusaha untuk jadi teman. Kemudian kemanapun gue pergi mereka gue ajak. Kemanapun mereka pergi kayaknya gue pengen ikutin gitu ya. Lu janjian aja sama anak-anak, sama teman-teman lo. Gue sama teman-teman gue gitu. Nanti kalau udah kelar kita ketemu gitu misalnya gitu ya. Nah itu udah gue jalanin. Sampai kayak gini. Kita nonton band yuk, live music ya. Live music. Jadi anak-anak gue boleh nggak aku ajak si A, si B, si C, bawa, ya kan? Gue juga janjian sama teman-teman gue. Kemudian pesen minum. Anak gue temennya ada, ini udah ya, udah pokoknya usia udah cukup ya. Anak gue temennya pada ngerokok, ya udah gitu. Lah kan anak orang bukan anak gue. Iya dong. Tapi kalau anak gue ya setidaknya dia tahu bahayanya ngerokok. Gue udah ajarin. Nah, jadi kalau kita, lo perhatiin deh nanti pada saatnya gitu ya. Lo misalnya go clubbing with your kids. Tadi yang niatan awal lo pengen jadi temen anak lo, gugur nih. Gak bisa ya Bu Bek. Seasik-asiknya lo gitu ya, pasti lo bakal aware. Betul. Gitu. Ini anak gue minum apa nih? Ini anak gue gitu loh. Jadi, nah pada akhirnya yang lo harus belajar adalah yang harus gue belajar gitu. Akhirnya yang gue pelajari adalah gimana gue ada di situ, gue juga tetap having fun, ya dong. Tapi gue juga nggak jadi party pooper. Ya, tapi gue tetap ada di situ karena gue harus tetap aware. Jadi gue harus ada di situ sambil memperhatikan juga gitu loh. Nah, jadi kalau gue misalnya gitu ya sama Tara sama Kayla, terus wah kita minum ya bertanggung jawab, terus nggak ada larangan itu, terus kita enjoy, kita joget dan lain-lain. Tapi ya udah gitu, maksudnya begitu pulang ya we check on everyone gitu kan, are you okay sampai anak-anak kalau tante thank you pulang dulu, siapa yang nyetir, gue bilang kadang dari awal tuh juga gue tanya kalian pada bawa mobil sendiri apa disupirin, gimana kalian ininya gitu. Kalau perlu mereka semua ikut di mobil gue ada supir, gue anterin satu-satu gitu loh. Iya kan? Benar. Nah itu adalah part sebenarnya, apakah itu teman yang baik? Yes, itu teman yang baik. Jadi kalau lo mau jadi temen buat anak lo, jadilah temen yang baik. Temen yang baik yang kayak apa? Yang bertanggung jawab, yang gak ngejerumusin temen lo kepada musibah atau kecelakaan, bener gak? Iya, gue tuh udah mulai masuk tuh
pelan-pelan ke tahapnya Bubek nih. Mulai pelan-pelan. Gue sampai kemarin I cannot believe it. Gue udah mulai masuk Bubek ke era yang lu cerita waktu kita lunch tuh kayak jalan sama anak. Kan biasanya tadinya kan gue kalau jalan sama Chloe ya, yang pertama deh kalau Courage kan kejauhan ya masih 8 tahun. Kalau Chloe itu kan gue cuma kayak bawa dia dulu beli mainan, apalah, beli Smiggle gitu kan. Akhirnya gue masuk tuh. That was our first concert together, mother and daughter. Kemarin nonton Bruno Mars. Itu kan emang gue lihat kalian nonton Bruno Mars, yes. Believe it, gue akhirnya masuk ke era nyampe nih udah mulai nih era gue jalan, karena kan dulu kayak gue menyokap gue kalau pergi tuh we're like best friends kan gitu, my mom and me. Terus gue mikir seru juga ya kayaknya kalau gue punya anak itu, cuma kan gue mikirnya masih jauh pisan gitu. Anjir, udah mulai masuk. And then few days before the concert, Chloe tuh pergi sama gue ke mall beli baju supaya samaan. So we both wearing black top, terus udah gitu pakai rok pendek. Which is sebenarnya dia nggak mau pakai rok pendek, tapi karena maknya gila-gila rok mini, rok sepan, ya udah deh kata dia ikut gitu kan. Udah kita pergi bareng berdua gitu. Terus gue gini kayak jerit, orang pada pergi sama bestinya, gue pergi berdua anak gue gitu. Dan lo tahu bubaran dari si bener sih, gue harusnya I should have listened to you mah. Lucy kan udah bilang nggak nonton Bruno Mars. Honestly ya, ini input ya. This was beautiful place untuk konser. Walaupun susah banget ya ininya aksesnya ya. Aksesnya jelek. Aksesnya beneran harus dipikirin deh, karena menurut gue sangat tidak elok ya. Padahal kan mau ada Maroon 5 ya. Kalau gue sih jujur karena gini, waktu gue nanya kemarin ke beberapa teman-teman including Lucy, pada ke Bruno Mars ya. Jujur ya guys, mereka ini bukan menjelekkan, mereka langsung bilang gini, gue kalau ke JIS nggak dulu deh. Tapi kan gue nggak punya, gue pernah nge-MC Pak Jokowi waktu itu di situ, tapi karena gue keluarnya itu mungkin sama dikawal sama panitia, ini lebih mudah Bubek. Nah kalau kemarin kan kita ya rakyat bersama lah gitu ya kan, rakyat jelitur ya nih. Jelitur ya say. Terus gue tuh nggak kepikir karena sebelumnya ternyata teman gue bilang tuh ada konser Dewa kalau nggak salah. Begitu juga. Nah, jadi kan gue, pokoknya gue mau Bruno Mars. Apa sih emang susahnya keluarnya apa? Itu sih parah banget, Jadi begitu keluar Bubek itu stuck. Itu outdoor, panas. Kan Jakarta lagi panas sekali ya. Udah belum hujan cuma sekali, abis itu nggak hujan-hujan lagi. Iya. Itu outdoor aja, sesek. Dan Chloe itu udah hampir pingsan. Karena kan dia nggak biasa Bubek. That was her first experience keluar dari bubblesnya dia tuh. Iya. Kan biasanya sama supir kemana-mana diantar apalah. Ini bener-bener nyampur rame orang, sesek gitu. Terus sampai pas mau keluar, aku udah mau pingsan nih. Aku udah mau pingsan. Alemong kata gue kan. Nih kalau sampai anak gue pingsan, ambulans sih ada. Cuma kan PR gue sendirian kan. Iya. Gue nelfonin supir gue untuk ngambil naik motor aja nggak bisa ketemu Bubek. So crowded and chaos. Sampai akhirnya ada kayaknya tukang es teh gitu yang gue nggak tahu deh esnya juga nggak tahu, mudah-mudahan sih airnya air matang ya bang ya. Bang, karena kan kayaknya I think she needs sugar gitu. Bang bikin es teh gitu. Terus orang-orang juga kayak yang kayak anak gue lemes udah gitu, terus kayak kak minta foto dong, kak minta foto. Cuma kan kita nggak bisa yang kayak nggak boleh anak gue. Itu udah kayak lemes gitu. Sampai akhirnya gue tuh ngerasa bahwa gini, emang ternyata omongan emak itu kalau kita sincerely as a mom, kita ngomong memberikan kekuatan ke anak kita, itu pengaruhnya powerful. Anak gue tuh kayak udah pucet banget Bubek. Orang ini kan anak rumahan, kagak pernah nonton konser. Aku udah mau pingsan ini. No, kau nggak boleh pingsan. Jangan pingsan. Kakak kuat, gue bilang. Kakak hebat ya, you got this. Gue bilang gitu. Pokoknya kakak, gue bilang fokus. Jangan lihat, kan makin ngeliatin orang kan makin pusing gitu kan. I'm in here, I'll be with you. Mami akan pegang kakak, mami protek kakak. Tapi ini masih panjang perjalanannya. Kita harus naik ojek, mungkin kita harus jalan. Kakak kuat, oke? You're strong girl, you got this. Bisa dia sampai naik ojek, malah sempet ngomel sama orang-orang. Pulang sampai rumah, gak jadi pingsan, puji Tuhan. Itulah gue ngerasa the power of a mom's word to the kids. Nah itu kan sebenarnya yang tadi lo cerita adalah yang tadi Bubek ngomong gitu ya. Lo di sana menikmati rasa-rasa jadi bestie sebetulnya. Tapi di saat lo ngeliat anak lo hampir pingsan, ya lo udah switch role lagi. You are her mom, ya kan? Lo pasti protect dia gitu. Jadi emang susah ya Bubek ternyata batasan antara apa sih orang tua asik itu? Ya nggak? Kalau dulu ya zaman-zaman kita kecil, bapaknya atau ibunya si temen gue ini asik deh.
kalau pergi bareng-bareng, bisa clubbing bareng, apa segala macam. Bayangan kita dulu sama sekarang udah beneran jadi mama-mama, beda kan? Orang tua itu kayak apa, ya? Iya. Ya, jadi kalau gue, nah nonton konser itu adalah sebenarnya aktivitas yang menyenangkan tuh untuk ibu dan anak, apalagi pokoknya untuk orang tua dan anak. Kalau misalnya ya kayak kita, karena anak kita kan memang anak perempuan ya, Melanie juga kemarin kan sama Chloe gitu kan. Nah kalau sama anak perempuan ya berarti kayak gue pernah nonton itu tuh apa namanya, New Direction waktu itu di Singapura. Ya kan, sebelum pandemi lah, jauh lah. Singapura juga nggak semahal sekarang gitu kan. Nah, gue sama Kayla, karena yang suka banget sama New Direction tuh si Kayla. Nah, gue janjian tuh sama Patty, my manager, sama anaknya juga suka New Direction. Nah, kita nonton itu sempat. Nah, sebelumnya nonton Disney Princess, pagelaran Disney on Ice, ya kan? Jadi kayak kalaupun misalnya gini, tapi gue nggak suka gitu, ya lu punya cara lain gak untuk mendekatkan diri lo sama anak lo, atau tapi anak lo pengen banget ya, kecuali lo mau misalnya, Bek, gue titip anak gue ya, boleh-boleh aja gitu. Cuman menurut gue ada hal-hal yang kalau lu nggak kerjain tuh lu rugi amat gitu. Lu rugi karena sebenarnya di situ ya, di momen itu adalah momen kebersamaan lo. Ya terserah deh. Ya? Iya, bonding lo gitu. Bukan New Direction, One Direction. Oh iya. New Direction, ada New Order Bubek, zaman kita dulu ya. Ya kan? Aduh, ini ketahuan banget ya, Ibu. New Direction. Emang lu kayaknya butuh arah baru deh, Bubek. Oh iya, gue apa anak baru? Maaf. Oh iya, One Direction. Oh iya. One Direction. Oke. Nah, New Kids on the Block. Nah, itu bagian gue memang dulu. New Kids on the Block, NKOTB, yang sekarang kalau goyang udah kaku-kaku, kayaknya perlu minum ya. Suplemen ya, Nek. Iya, lu kemarin lihat nggak? Ada di Instagram kalau nggak salah mereka lagi reunian. Iya. Udah pada goyot ya, Bo. Mereka konser lagi tahu New Kids on the Block itu. Iya, Wonder Woman bilang ngopi Bubek. Iya deh, ngopi dulu ya. Prabu, apa sih Prabu Revolusi, Apa Prabu Revolusi? Itu kan si pembawa berita. Nih cerita nih Iwet sih, Prabu Revolusi. Jadi gini, waktu itu gue tuh teleponan sama Iwet. Jadi lagi gue lagi nge-gym waktu itu. Terus Iwet nelpon gue. Waktu dulu kan gue punya sekolah kan. Jadi si Iwet bilang gini, Bubek gitu kan. Rabu Revolusi gitu. Ya, pokoknya nggak jelas deh gitu. Hah? Apa Wet? Gue bilang gitu kan. Rabu Revolusi? Rabu ada revolusi? Revolusi apa? Gue bilang gitu kan. Panik dong, Bo, mak ini gitu kan. Terus dia gini, Bubek, Rabu Revolusi mau ngajar. Hah? Rabu Revolusi? Tunggu. Schedule ngajar gue Rabu ada revolusi. Aduh bahaya dong, gue gak bisa keluar rumah gitu. Pokoknya Iwet akhirnya gini, Kabek Prabu Revolusi. Tahu gak Prabu Revolusi yang penyiar itu? Sekarang udah gak bukan penyiar ya, Bo. Prabu Revolusi yang penyiar. Gue gini, oh Prabu Revolusi penyiar Metro TV kan ya? Metro TV ya? Oh Prabu Metro TV. Iya Bubek, namanya Prabu Revolusi. Iya gue tahu namanya Prabu Revolusi. Iya dia mau kalau lu ajakin ngajar di sekolah lu, dia mau. Bubek, makanya revolusi aku nggak bisa keluar, nggak bisa nge-MC. Pengetahuan anchor lo, pembawa berita lo, jangan berhenti di Jeremy Teti. Ma Adolf Jeremy Teti.
Anjir, ada Kosuma tuh dulu gambaran bener-bener lelaki yang tidak ganteng tapi manly loh. Ada Kosuma. Charming. Ada Kosuma tuh. Orang gue itu pertama kali gue masuk TV, gue kan sebenarnya ngelamar untuk jadi penyiar televisi ya, Nek. Jadi anchor situ. Iya. Oh ya? Tapi enggak, gue belum bisa ngebedain waktu itu. Tahun 90 91 nih. Gue gak bisa ngebeda. Belum tahu bener gitu ya bedanya antara anchor, presenter, news lalala gitu kan. Nah, jadi gue tuh masukin aja. Ternyata pokoknya waktu itu cuman ada satu RCTI doang, TV swasta. Jadi TVRI, abis itu RCTI. RCTI kan TV swasta pertama di Indonesia ya, Nik. Nah, jadi gak bisa. Kalau waktu itu Becky tidak masuk kriterianya, mukanya kurang Indonesia. Karena zaman dulu waktu gue melamar mau masuk televisi, presenternya adalah Ibu Tuning Sukobagio. Tahu nggak lo Tuning Sukobagio? Ibu Tuning itu ibunya Gugun Gondrong bukan sih? Iya. Pertama nih ya, ada dua yang mau gue share. Pertama, ternyata Bubek sama aku, gue itu di awal karir juga sempet kepikiran pengen ini ya? Yes, news anchor SCTV. Cuma udah di awal kebayang gak sih lo, Nek? Tapi kalau Becky kan dibilang katanya mukanya kurang Indonesia. Kalau gue dijawab, apa? Kamu kurang cocok jadi anchor. Muka kamu lebih ke anchor. Ya ampun. Kalau pucat gue anjir. Sama Ibu Tuning gue ketemu, Bo. 80 something umurnya kalau nggak salah. Baru lo ketemu? Baru. Tahun ini atau tahun lalu gue ketemu. Gue ke rumahnya Gugun Gondrong. Itu teman-teman yang pengen lihat Gugun ya, kondisi terakhir, nggak terakhir banget sih. Itu ada di podcast gue. Jadi gue ke rumahnya Gugun. Kan Gugun udah lama tuh. Iya. Sakit kan. Terus ada Ibu Tuning, Bu Tuning itu masih ngomongnya bener-bener kayak membawa berita. Ya kan sangat ini ya artikulatif, intonasi terjaga gitu ya, dinamika suaranya gitu kan. Iya, terus dia gitu, kan kita dateng tuh, kan teman-teman tadinya pengen bikin video tuh, maksudnya pengen ngenang memori-memori zaman dulu. Kan gue tuh dulu bareng di radio Radio sama Gugun Bubek sebelum di Hard Rock. Jadi dulu tuh gue ngelamar ke MTV On Sky, nggak keterima karena bahasa Inggrisnya nggak bagus, belum nikah sama bule kan. Jadi gue itu ngelamar lah ke radio kecil di Rawamangun sama di KTS Cafe Tenda Semanggi, radionya Sis NS di Cipinang enggak, dia Rawamangun bukan Cipinang. Namanya S Radio. Jadi ada Gugun Gondrong, ada Uya Kuya, ada Eke. Ngumpul deh. Gugun itu tuh dulu kayak Raffi, guys. Kayak Raffi, the glue in the society. Sampai akhirnya dia sakit. Zaman dulu kan belum ada podcast. Jadi kalau misalnya Becky nih ada berita gede, itu langsung ada tuh infotainment. Gugun tuh yang megang ketua infotainmentnya. Bubek dulu. Gitu, Nek. Bat loh. Ini ada yang bilang, aduh nggak tahu nih gue terlalu muda apa terlalu gaptek, nggak paham siapa yang lagi dibahas. Lu kemudaan. Ya Wonder Woman belum lahir. Kemudahan. Lu mendingan belanja Labubu aja dulu. Entar aja ngobrol. Oh my god. Lu shopping Labubu aja dulu, no kegancik katanya, ya kan? Gue kemarin gue lihat Labubu ada di Shopee 16 juta. Apaan sih? Yang bener 16 juta. Iya. Tahu apa? Tahu Labubu. tasnya Ayu Dewi. Tasnya segini. Ya. Labubunya ada 6. Labubu itu gue juga baru tahu. Jadi gara-garanya pertama kali dipakai itu sama Lisa Blackpink. Iya, itu gara-gara Lisa Blackpink jadinya si Labubu naik. Terus lo tahu nggak kemarin itu kan jadi perbincangan ya antara gue sama suami gue, dan tentu kita bertanya kepada anak kita. Apa sih itu Labubu, Dek, gitu kan? Apa itu, kok kita nggak tahu gitu. Terus suami gue kepo dong ya, dia bukalah TikTok segala macam, dia cari Labubu. Oh, ternyata bisa dimandiin, ada sabun khususnya. Nek, maunya orang-orang ya udah gila. Tapi ya kan balik lagi itu personal choice ya. Iya, balik lagi. Ada yang seneng gitu, go ahead. Kalau ada yang punya 16 juta juga boleh, tapi kalau aku sih 16 juta mending buat beli saham, Nek.
Iya, iya. Tapi ingat nggak sebelum Labubu tuh ada tren juga boneka baby alive. Tapi bukan baby alive. Tapi ini bayi yang bener-bener kayak boneka kayak bayi yang kemana-mana dibawa, terus disusuin as if itu emang anak beneran. Sampai ada dibawain susternya. Jadi dipakein suster, Bo. Jadi they treat this doll as if emang ini real baby. Bo, kayak ini juga kan yang kayak Tamagotchi. Gue dulu punya Tamagotchi, iya benar. Iyalah. Tamagotchi punya. Tamagotchi punya. Ada. Apa mah? Ada. Yang spirit doll itu loh. Iya. Kemarin juga sempat ramu. Iya. Ya kan? Itu boneka arwah katanya. Boneka arwah. Iya itu boneka arwah. Iya benar-benar kayak jenglot ya Nek. Tadi ada yang bilang. Iya spirit doll itu kan dulu mahal loh Bo. Spirit doll. Benar. Dollnya murah, spiritnya yang mahal. Iya benar. Igun punya 2. Iya dulu tuh semua punya spirit doll dan bener-bener kelihatan kayak baby, bener-bener real baby, Bo. Ih serem ya. Ya udah, balik lagi. Jadi orang tua asik. Jadi orang tua asik, balik lagi. Ya. Tapi gini, Bu Bek, sebenarnya kalau lo tadi bilang butuh waktu 20 tahun sampai akhirnya lo balik lagi dan ngerti role lo itu apa sebenarnya, ya kan? Ya. Tapi tiap anak tuh kan beda generasi ya, generasi alpha, generasi X kayak aku segala macam. Nah, menurut lo sebenarnya setiap generasi itu butuh approach yang berbeda atau sebenarnya balik lagi nih, ya lo harus punya karakter anak lo juga dan values keluarga lo atau sebenarnya lo penganut prinsip yang mana? Kalau gue betul, memang ya Luz, Mel, teman-teman semuanya. Itu yang namanya anak kan nggak ada yang sama. Jadi kayak gini deh, contoh aja gampang banget nih. Misalnya Melanie sama Chloe. Pengalaman gue sama Tara ya, sama Kayla misalnya. Lucy sama siapa nama anak lu, Luz? Dayu dan Dayu. Dayu sama Danya. Nah, Dayu. Ya tetap aja misalnya gini, aduh Bu Bek, gue mengidolakan cara komunikasi lo sama anak lo deh. Gue pakai ya ke anak gue, belum tentu cocok. Itu yang juga mesti diperhatiin. Jadi orang tua, gini loh, lo mau belajar parenting, yes of course. Yang namanya kita hidup nggak pernah berhenti dari belajar, betul ya. Tapi, nah kita tuh bisa aja, cara dia, oh gue mau kayak ibu yang ini nih disiplinnya setengah mati gitu. Lihat anak-anaknya hebat, ya anak-anaknya sekarang semuanya berhasil, semua jadi dokter misalnya gitu ya. Itu karena ibunya tuh disiplin banget, galak. Nah, lo mau kerjain itu ke anak-anak lo? Belum tentu. Karena anak-anak lo tuh punya ya karakternya sendiri masing-masing gitu loh. Kayak misalnya gini ya, anak gue 2 nih, Tara sama Kayla. Tara orangnya santai banget, Bo. Orangnya santai, enggak disuruh belajar, dia belajar sendiri. Dan kayaknya kalau Tara nih tanpa bermaksud membandingkan ya. Nah kalau Tara itu emang kayaknya pinter. Dia belajar sebentar langsung semuanya nempel gitu. Nah itu Tara. Nah Kayla itu dia tahu bahwa dia harus belajar lebih banyak untuk bisa lebih ngerti dan mendapatkan hasil ulangan yang baik gitu. Jadi kalau gue bilang Tara anak pinter, Kayla anak rajin gitu. Nah jadi kalau terus Tara cuek, gue yang mesti ngajak ngobrol. Kalau Kayla itu gue pulang, dia bisa gini, Mama I want to show you something, Mama nonton ini deh. Di pikiran gue tuh ya ada kadang-kadang, lo tau gak sih yang lo capek banget pulang abis kena macet 2 jam di jalan. Terus begitu lo pulang, terus anak lo tuh kepengen ngasih tunjuk lo sesuatu yang bisa aja di kepala lo muncul, oh my god ridiculous banget, ini video-video yang ditunjukin anak gue gitu. Ya ada tuh. Tapi
ada juga gue kecolongan yang kayak gue show no interest gitu, yang abis itu bikin gue merasa sangat berdosa gitu terhadap anak gue, walaupun dia nggak terlalu ngerasa gitu. Tapi ada momen-momen itu, tapi kemudian gue belajar bahwa ini penting loh buat si Kayla gitu. Dan Kayla tuh anaknya persisten banget ya, anak gue ini. Jadi kalau dia bisa misalnya dia Tante Mel udah lihat ini belum? Oh belum Kayla. Tante Mel mau lihat. Aku cariin. Ini Tante Mel. Ini videonya. Ini tuh anak gue. Si Kayla. Temenan sama Tante Lucy sama tuh modelnya. Nah, gitu. Bener. Jadi memang gue itu kayak ya, jadi gue tuh harus mengambil gaya yang cocok dong dengan masing-masing anak. Nah, lu bayangin nggak? Semua anak lo itu akan kayak gitu, akan berbeda. Setiap orang tua akan punya anak yang berbeda. Lo nggak bisa plek-ketiplek, copying atau copying my style, lo pakein ke anak lo gitu. Ya kan, lo ngelihat bahwa wah Melanie sukses banget nih dengan Chloe kemarin pergi nonton Bruno Mars gitu ya. Oh gue juga mau lain kali. Nah anak lo emang doyan nggak gitu misalnya? Atau anak lo atau elunya bisa memang doyan nggak mengimbangi anak lo gitu? Ada hal-hal yang perlu diusahakan kalau buat gue. Nah tapi ada satu hal nih yang tadi sambil mandi gue pikir, terus gue dapet gitu ya, esensinya gini. Jadi ya Lucy, Mel, teman-teman semuanya, gue sampai pada kesimpulan bahwa lo bisa menjadi orang tua yang asik. Orang tua yang asik itu seperti apa? Ibu yang asik itu adalah ibu yang happy. Oh, that's good. Benar. Cakep tuh, cakep. Karena menyambung sedikit, kita tidak bisa pouring our love from empty glass. Kita nggak bisa bagi apa yang kita nggak punya. Jadi if you wanna share a lot of love to your kids, you gotta full of love as well inside of you. Bener. Lo harus jadi orang tua, harus jadi emak-emak yang happy. Buktinya sederhana, kayak tadi gue pulang misalnya, yang tadi gue ceritain, gue pulang abis kejebak macet di jalan, lapar pula, hangry, nggak ada happy-happynya nih, udah lapar, marah-marah, bener nggak? Nah udah, itu nggak happy. Waktu gue bukan ibu-ibu yang happy, gue itu nggak menjadi ibu yang menyenangkan untuk anak-anak gue. Anak gue jadi takut, jadi terus jadi mikirnya gini, kenapa sih ini dia? Gitu. Nah, buntut-buntutnya nggak asik banget nih ibu gue, nggak asik banget nih bapak gue, ngomel-ngomel melulu, marah melulu, gue nggak salah apa-apa, gue yang kena. Nah, itu tuh, jadi gue tuh pada akhirnya, karena gini juga Mel, Lus, teman-teman semuanya, kayak dibilang ya, orang Paus aja kemarin yang datang, kata-kata bijaknya kan berseliweran tuh. Salah satunya apa? Tidak ada keluarga yang sempurna, gak ada orang tua yang sempurna, bener ya? Dan kuncinya adalah lo harus saling memaafkan. Ya kan, lo nggak bisa membawa ya kemarahan lo karena ada ketidaksempurnaan dari orang tua lo atau apapun itu yang menyakiti hati lo kemana-mana ya. Sebentar lagi nih orang tua lo lewat, ya dong, udah nggak ada lagi di dalam bagian hidup lo, tapi lo masih ngejalanin hidup lo. Rugi amat kalau lo tidak memaafkan orang tua lo untuk segala sesuatu yang dia lakukan sengaja atau tidak sengaja. Bener ya? Kemudian lu bawa itu di dalam sisa hidup lo, padahal dia udah gak ada, tapi sisa hidup lo, lu bawa terus sakit hati lo, kemarahan lo, tidak memaafkan. Dan dengan tidak memaafkan orang yang udah gak ada, itu jadi beban kita loh. Bener, harus sadar. Harus diputus sih, bener-bener. Karena ternyata kadang-kadang percaya nggak percaya, disadari ataupun enggak, cycle-nya tuh muter. Apa yang pernah terjadi, sering banget loh kayak gitu. Apa yang pernah terjadi in the previous life,
itu keputer Bubek, hanya pemainnya berbeda tapi rundownnya sama. Tapi gue nambahin dikit ya soal tadi Bubek bilang, tadi juga teman-teman banyak yang bilang tuh parenting itu very personal dan nggak mungkin kita bisa mencuri ilmu dari orang lain. Bubek kayaknya oke nih gedein 2 anaknya, sukses kelihatannya. Bener Bubek bilang harus adjust dengan keluarga gue karena bisa beda. Contohnya adalah saat gue dulu podcast again sama Jennifer Bahdim. Kan gue tuh impressed and amazed. Dan Jen itu kan memang dianggap sebagai super mom. She can do a lot of things. Bisa bikin konten, olahraga, no nannies. Sama anak-anak terkenal dengan soft parenting. Soft meaning ini ya, nggak marah-marah, nggak bentak-bentak. Mungkin sih ada marah-marah tapi suaranya selalu soft gitu Bubek. Gue coba tuh abis gue podcast sama dia di Bali, gue coba tuh Chloe, courage, my love, jir dicuekin gue Bu, dicuekin gue dikacangin, oh nggak bisa, tetap aku harus VOC mama-mama Batak. Bangun kalian, cepat, udah jam segini, cepat bangun. Tapi walaupun gue misalnya kenceng, I'm a loud mom, galak, cerewet segala macam, tapi because I do it sincere and and with all my heart, anak-anak tuh rasain Bu. Jadi intention lo Mel yang penting. Intention lo yang penting. Iya, jadi makanya gue dulu suka ngerasa mama gue waktu gue kecil juga kayak suka nyubit. Anak parenting zaman dulu kan gitu, Bo. Nyubit, pukul. Tapi cause I know she did that based on love, gue gak pernah benci tuh sama gue. Karena gue tahu saat gue lagi berat, lagi susah, in my hardest season, I know my mom will be there. Walaupun dia suka nyubitin gue zaman dulu gitu. Iya, memang. Jadi gue juga kan gue udah cerita ya, gue disikat sama ibu gue dan lain-lain. Nggak ada sakit hati, gue nggak ada. Nah, jadi itu tuh yang gue pikir teman-teman seperti apapun gitu ya parenting style kalian gitu. Setiap ibu, setiap bapak punya parenting stylenya masing-masing. Tapi yang pasti yang harus dijaga itu adalah kaliannya sendiri, kitanya sendiri sebagai orang tua, kita harus happy dalam menjalani hidup kita. Jadi karena gini, nih jujur ya, gue tuh ada momen-momen dimana gue itu lagi susah lah. Ya, susah hati, susah banyak pikiran gitu. Ada pikiran-pikiran yang mengganggu, sedang ada masalah dan lain-lain. Itu tuh anak gue yang kecil. Nah, anak gue yang kecil kan kalau yang gede as a firstborn, inget ya, as a firstborn, makanya kalau dibilang, waduh, berat ya menjadi anak pertama. Betul, karena apa? Karena anak pertama itu benar-benar hadir di saat orang tua masing-masing tengah belajar. Bahkan belajar mengenal diri masing-masing dan belajar untuk mengenal dan menyesuaikan diri dengan pasangan. Dan itu sama sekali bukan sesuatu yang ringan gitu loh. Sementara anak ini walaupun misalnya gini deh, walaupun lo nggak berantem di depan anak nih sama laki lo nih Mel ya misalnya ya atau Lucy, tapi vibe energi antara lo nih berdua itu keserap loh sama anak kita, sama anak lo. Jadi walaupun lo nggak, tapi gue nggak pernah kok Bubek berantem kayak bentak-bentakan atau ngotot-ngototan. Bisa jadi anak itu lebih baik lo kasih lihat gitu. Nih bapak ibu lo lagi saling menyampaikan pemikiran gitu. Emang kadang-kadang ada emosi meletup di situ, nggak apa-apa. As long as at the end kita bisa. Ya ini namanya diskusi gitu. Daripada lu diem-dieman, ya kayaknya manis-manis aja. Ya misalnya Tara udah makan deh nak, gini. Tapi Tara tahu bahwa bapaknya lagi diem aja atau ibunya lagi merengut aja sama bapaknya. Senyumnya cuma nama gue gitu ya misalnya. Nah yang kayak gini tuh terserap oleh anak pertama. Makanya anak pertama itu biasanya menjadi lebih ada beban. Kemudian apalagi kalau dia udah punya adik, pada akhirnya dia yang akan, dan apalagi kalau anak ini punya tanggung jawab dan anak yang merasa harus jaga adiknya, dia akan menjaga adiknya dengan mencoba untuk protecting adik-adik dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan, berat.
anak pertama tuh kayak gitu. Nah, anak kedua lebih happy go lucky, Bo. Lebih happy go lucky karena apa? Banyak yang protek dia gitu ya. Dan dia tuh biasanya hadir di saat setidak-tidaknya orang tua sudah mulai nih, kalau bener ya prosesnya, udah mulai nih, oh iya ya emang cara gue begini, cara dia begini, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, jadi anak gue yang kecil si Kayla bisa bilang gini, mama kenapa ya, she is change, she is not as positive as before. Dia lebih sensitif berarti. Lebih sensitif dan ngeluarin. Nah, biasa ngeluarin ke kakaknya. Gitu. Nanti nah, kalau udah kayak gitu gue pasti minta maaf. Gue suka. Jadi supaya anak juga tidak kayak penasaran dan kok kenapa ya. Nah, udah kayak gitu kan kita bawaannya jadi snap. Suka tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, kita bisa, aduh udah deh, kamu tuh makan aja milihnya lama banget, pesen aja udah yang kamu mau, misalnya gitu. Padahal biasanya kamu mau apa, nih ada ini, ada ini, ada ini, lah makanan banyak gitu kok bingung, kan beda ya, gitu loh, iya kan. Nah jadi akhirnya anak-anak, mama kenapa sih gitu, mama nggak sepositif biasanya, mama nggak seoptimis biasanya, kayaknya ini, kenapa ya dia ya kak, biasanya dia pada diskusi tuh. Nah kalau kayak gitu ya kakaknya lebih berterus terang dan lebih ngejeder kan, kalau ngomong juga gitu sama gue, mama tuh gini kasihan loh, Kayla tuh juga begini misalnya. Nah biasanya gue kalau ada kesempatan gue kumpulin, I'm so sorry ya, lately mama tahu deh mama tuh begini. Nah mesti bisa juga kita orang tua yang oke, kalau kita lagi ada salah atau melakukan sesuatu hal yang kurang tepat, then we have to admit and say sorry. Nah ada kan ya anak-anak yang ngotot nggak suka minta maaf. Iya, banyak. Ya. Nah, kenapa? Bisa jadi nggak dicontohin sama orang tuanya. Bener, sebenarnya anak itu adalah miniatur gambaran orang tua. Kalau emaknya kayak gue nih, gue sama laki gue dua-duanya argumentatif. Anak gue argumentatif, Bo. Argumentatif. Jadi nggak bisa dibilang bahwa kenapa anak gue begitu, padahal gue mendidik dia gini-gini. Nggak bisa. Anak itu plus, more less gambaran kita, karena dia lihat monkey sees, monkey do. Anak gue dua-duanya very loud dan dua-duanya argumentatif. Cause me and my husband dua-duanya we both very loud. Gue Batak, satu lagi Australia. Dan mereka mencontoh, udah gak bisa. Kita we're the example, we're the living example for our kids. Itu no debat sih. Ya, tapi ya maksudnya kalau udah kayak begitu emang gak apa-apa, it's your style kan. Nah yang penting lo kasih pengertian kepada anak-anak bahwa nih ini memang cara komunikasi gue sama bapak lo, ya. Tapi ya pokoknya apapun itu yang menjadi argumentasi kami itu it has nothing to do with you, Right. Ya. Nah tapi kalian juga kalau mau berkomunikasi lihat-lihat, nggak bisa kayak begini nih dikomunikasikan ke semua dengan cara yang seperti ini. Nah itu tuh jadi ya kita orang tua lah yang ngejagain gitu. Karena kan di luar dia ketemu orang beda-beda. Lu sih, mama boleh share nggak sih ma kalau if you want, kan struggle-nya beda-beda nih. Kalau Bubek kan udah besar-besar nih anaknya, dia udah lewat tuh masa-masa kayak yang kita laluin gitu. Nah as for you kan ma, you have one of your daughters kan juga punya struggle yang berbeda. Lu pada saat dia mulai ABG itu apa, gimana nih cara lu menerapkan? Karena gue ke setiap lunch sama Lucy, gue tuh ngelihatnya lu tuh like you kind of person yang you got everything, you're that kind of mom. Tapi kan itu dari sisi luar ya kelihatannya ya. Yang padahal sih bingung ya Nek. Tapi gini, memang ini beda banget apalagi di usia anak gue yang kedua. Sekarang kan 12 tahun ya tahun ini. Gue tidak mengalami apa yang dialami sama kakaknya karena kakaknya autistik. Jadi perkembangannya tentu berbeda. Anak gue yang kedua ini justru kayak baru pertama kali gue ngalamin anak yang ABG.
Yang mut-mutan, mood swing, apa segala macam tuh baru justru di adiknya ini. Jadi tentu ini dinamikanya juga beda kan gitu. Suami gue juga, ih kenapa sih dia di kamar mulu sekarang? Kenapa sih dia mut-mutan? Kenapa sih dia nggak mau senyum, nggak mau apa segala macam? Tapi kalau gue karena perempuan, jadi gue udah ngerti, oh ya dia lagi PMS, dia lagi apa segala macam. Nah tapi yang menarik adalah kalau dari anak gue yang kedua, karena dia melihat kakaknya dari kecil, dia tuh udah tahu kalau kakaknya autistik. Nah jadi dia banyak tanya gitu kan sama gue. Akhirnya memang gue tuh banyak sekali share ke Dayu ini anak gue. Jadi gue bilang, iya kakak tuh begini. Kenapa kakak kok belum bisa ngomong ya mah, nggak kayak aku? Itu dari kecil dia udah nanya. Nah jadi akhirnya gue memberikan penjelasan ke dia. Nah dan gue bilang ke dia bahwa bukan memberikan beban, tapi gue bilang karena kakak memang punya kondisi yang khusus, kita memang harus siap untuk membantu kakak. Kita harus siap untuk merawat kakak sebisa mungkin. Meskipun tentu gue juga mempersiapkan kakaknya untuk bisa mandiri gitu ya. Tapi jadi anak gue yang kedua ini justru kayak udah dewasa sebelum lebih duluan dibanding teman-teman sepirnya dia gitu. Tapi memang nggak mau ngebebanin. Jadi kita tuh nggak pernah bilang, aduh pokoknya nanti kalau mama papa nggak ada harus kamu loh ya gitu. Itu kan bukan tanggung jawabnya dia ya gitu. Jadi waktu itu kita pernah live sama Bubek juga. Bubek juga bilang kan, anak itu bukan menjadi pengganti kita, apalagi jaminan di hari tua kita. Bukan meneruskan tanggung jawab kita. Jadi itu yang gue tanemin ke anak gue yang paling kecil. Nah, tapi dia memang luar biasanya adalah emang jadi matang banget, jadi tua anak gue tuh gitu. Tapi dengan dialah gue belajar kayak misalnya gue jadi lebih aware jadi orang tua. Kayak contoh, gue lagi banyak pikiran kayak Bubek juga. Kalau misalnya gue lagi tiba-tiba snap, gue berani untuk minta maaf. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi sebenarnya anak gue ini yang kedua mengajarkan banyak hal ke gue untuk menjadi parents yang lebih mindful. Sementara kalau anak gue yang pertama dengan kondisinya dia yang autistik mengajarkan kita, gue dan suami gue untuk menjadi orang tua yang resilient sebetulnya gitu. Jadi sangat karena kan anak gue tuh sekarang yang gede umurnya udah 18 tahun. Udah gede banget kan. Waktu dia didiagnosis autistik pertama kali itu nggak ada knowledge-nya sama sekali tentang autisme bahkan sampai hari ini sebetulnya. Jadi nggak ada tuh waktu itu kesempatan gue terutama sebagai ibunya untuk nangis-nangis, aduh ini gimana anak aku apa segala macam. But we find solution. Kita mesti apa ya? Gitu. Jadi akhirnya mesti gue sama suami gue tuh menjadi sosok yang resilient aja. Kalau ketemu apa mentok, oke kita cari lagi. Ini nggak bisa, oke kita cari lagi. Kita cari solusi terus. Nah, jadi memang masing-masing anak itu ternyata benar gitu kata Bubek, bawa pelajaran yang beda-beda dan ngadepinnya juga beda-beda. Gitu. Iya, jadi memang setiap anak berbeda. Kemudian, iya dan gue salut loh sama ibu-ibu ya atau orang tua, para orang tua yang punya anak special needs. Dalam arti kayak Lucy gini, gue nggak pernah tahu loh Lus gitu. Sebelum kita ngobrol waktu itu kan, kita ngobrol jadi lebih deket, lebih terbuka gitu. Gue baru tahu, oh wow gitu. Nah itu kan terbukti kan bahwa ya kalau lo cuma lihat dari luar aja ya kan lo nggak tahu apa yang menjadi struggle orang-orang gitu. Makanya teman-teman semuanya nih kan pada netizen yang budiman gitu ya, just be kind, jadilah orang yang lebih berwelas asih. Be kind itu kalau di bahasa Indonesia kan tuh lebih kayak berwelas asih, punya kasih ya untuk orang-orang walaupun orang-orang yang nggak kita kenal. Karena apa? Pokoknya jangan jahat deh jadi orang ya. Karena apa? Karena tiap orang tuh punya tantangan dan punya perjuangannya sendiri. Jadi kita nggak tahu kalau lihat ya. Lihat perhatiin nggak sih orang sekarang tuh gampang banget galak. Oh iya, sangat. Galak-galak banget. Banget. Karena memang hidup tuh makin berat. Nah, apalagi hidup secara umum makin berat. Apalagi kalau memang di dalam hidup lo secara spesifik itu ada beban-beban yang orang tidak tahu. Jadi just be kind gitu.
saling mengasihi, berwelas asih. Oh ya, berwelas asih itu katanya compassion sekarang. Oke, welas asih adalah compassion. Jadi be compassionate gitu loh towards other people gitu. Iya. Kita nggak pernah tahu di balik dinding mereka apa air mata mereka, apa struggles mereka. Ulas asih tuh bagus ya, Bo, katanya ya. Dalam bahasa Indonesia tuh kayaknya lebih manis gitu ya. Iya, iya. Iya. Tuh just to wrap up our chat, mama-mama bertiga yang pagi ex Bubek ya. Intinya ternyata disimpulkan bahwa being a parents itu memang it's a never ending lesson in life sampai kita sampai kita dipanggil Tuhan. Dan anak itu definitely it's one of the biggest blessings. Kita harus agree itu ya, berkat terbesar dipercaya punya anak, but it also comes with big responsibility. And in the same time, when we thought that we teach our kids, but in the same time sebenarnya the kids also teach us about life. Benar. Kita pikir kita tuh ngajarin tuh bocil-bocil, tapi Lucy tadi menjelaskan dengan cantik bahwa anak pertama yang didiagnosis autistik ternyata mengeluarkan sisi resilient, the lion inside of Lucy and Afid yang mungkin kalau nggak punya Danya, mereka nggak tahu mereka bisa se-resilient itu gitu. Iya, betul. Datang anak kedua, Dayu mengajarkan hal yang berbeda lagi gitu. Jadi each kid ternyata bring us very specific lesson dalam hidup kita dari Tuhan gitu loh. Dan Bo, tau gak sih ya, yang gue pelajari itu apa? Semua pelajaran yang kita dapat ya, mungkin dari Bubek dengan Tara dan Kayla, Melanie dengan Chloe dan Courage. Yang gue sadar apa coba satu, anak-anak ini ya ngajarin kita sesuatu yang mesti kita selesaikan di hidup kita, Bo, ternyata. Ya gak sih? Sesuatu yang kayaknya ini yang mesti dibenerin nih dari Becky, dari Lucy, dari Melanie. Tuh gue kasih tuh anak-anaknya untuk kebenerin apa yang harusnya lo benahi dari diri lo sendiri. Itu yang gue pelajari sih. Iya. Aduh, serius banget deh. Bener. Apa yang belum beres kata Tuhan lu beresin tuh saat lu punya anak. Ya kan? Dan jangan lupa untuk tetap happy karena iya, anak-anak memerlukan bukan orang tua yang hebat, bukan orang tua yang kaya, bukan orang tua yang pintar, tapi orang tua yang happy supaya mereka juga bisa belajar untuk happy. Kalau kata ini tutupan ya. Kalau waktu itu kan gue pernah di podcast gue si Racing Angels itu gue ngundang Tio Pakusadewa. Aduh, terus itu hancur banget sih. Jadi kalau kita suka bercanda, anak lu berapa? Oh, anak gue 4, sulung semua. Hahaha. Bercanda. Tapi kalau buat Tio itu beneran, ya. Beneran. Anaknya 3, 4, emaknya beda semua. Sulung semua. Nah, jadi kalau buat Tio dan kalau gue bilang sama Tio waktu itu, Tio, lo tuh sebenarnya patut bersyukur. Karena apa? Lo itu sebenarnya anak-anak lo tuh bisa bilang, enggak, gue gak mau kenal lo. Lo gak pernah hadir di dalam hidup gue. Iya. Ngapain? Sekarang lo nongol, gitu ya. Itu tentang Tio ya, karena dia temen gue, nggak apa-apa nih gue ngomong gini aja ya. Nah, kemudian Tio tuh menutup dengan manis banget. Iya, jadi Bek, gue tuh pengen banget waktu itu dia pengen banget gitu sharing sama gue. Dia bilang in this case I'm not raising my angels, but my angels they are raising me. Gitu. Gue baru lihat tuh potongan TikToknya. Ada potongan TikTok pagi-pagi ambiar kalau nggak salah. Itu Mas Tio sama anaknya, putrinya. Gue nggak tahu dari yang mana ya. Atau yang berapa. Cuma dia berduaan. Terus Anissa ya? Yes, kalau Anissa. Anissa tuh pertama kali ketemu Tio di toko buah. Hah? Ya ampun, serius? Bener, lu undang dia deh Mel, ajak dia ngobrol. Dia tuh terbuka banget, dia seneng banget untuk berbagi tentang bagaimana dia tuh menemukan menemukan akhir perjalanan dia sebagai seorang ayah. Karena dia nggak sama sekali beneran, dia tuh hancur banget deh. Bubek, lu tau gak Tio Pakusadewo tuh crush gue zaman gue SMA. Sama dong. Iya banget. Jadi lo lihat dulu video klipnya Dewi. Ini begitu salah, tapi ini itu kan video klipnya Tio Pakusadewo hot.
Dia hot ganteng banget. Iya. Iya benar-benar. Bu Bek, lo besok emang nggak bisa jadwalnya? Gue pada ada pembahasan lo besok seru. Tadi tuh gue kemarin ngobrol sama Dev. Tadi Dev kayaknya sama Iwat mau bahas juga. Nggak apa-apa, mereka bahas kan angle-nya bisa beda-beda. Gue lagi nonton di Netflix itu si Aglis. Itu gue bilang itu tuh bener-bener kayak kehidupan sekarang banget gitu. Apa? Di Netflix. Kalau Bu Bek bisa besok, Bu Bek nonton dulu Aglis. Oh, udah Aglis. Oke. Kemarin udah lewat-lewat tuh. Nonton dulu, nanti besok kalau pada bisa kita bahas tuh betapa karena kan itu akhirnya orang cantik yang udah dioperasi sama orang yang menurut mereka jelong secara appearance itu dibagi dua. Tapi ada momen-momen di mana orang-orang yang dikatakan masih jelek-jelek ini, they found the true meaning of life dari imperfection dalam diri mereka. Kayak ini gua mau spill banyak ya. Ntar kan point of view-nya bisa beda-beda. Iya. Misalnya we are sometimes divine, kita tuh ditentukan sama kekurangan kita. Misalnya, no si Becky si cameh gitu. No si dagunya mencong. No Melanie no yang bekas jerawatnya banyak, ya kan gitu. Nah, itu tuh buat orang lain it was a joke, tapi it leaves something in our heart yang akhirnya mungkin kadang-kadang kalau kita lagi nggak kuat-kuat banget dengan identitas kita, itu kayak merepresentatifkan bahwa itu value diri kita. Iya kan? Padahal kemarin dia bilang, hey nose, dipanggilnya si hidung karena hidungnya mencong, sama squint satu lagi matanya tuh gitu kan. Tapi ternyata imperfection itu yang membuat diri kita menjadi istimewa. Menarik deh. Kita nonton. Kalau Bu Bek besok bisa, kita jangan orang tua terus, kita ngebahas. Kan Bu Bek boleh cerita gak sih operasi apa boleh? Boleh dong. Jeremy Teti, aku kan juga pengen. Tapi gini, bukan berarti kita menolak operasinya. Tapi ada banyak hal nih di tengah sekarang semua orang FOMO pengen operasi, ada banyak hal mungkin yang bisa kita sharing. Boleh dong. Thank you loh Bu Bek hari ini. Sama-sama. Bertiga ya. Semuanya have a good day. Mel, Lucy, have a good day. Semuanya ya, be happy. Bye-bye. Besok bisa kan? Apa? Bu Bek besok bisa? Bisa? Oh ya udah, besok kita bertiga lagi ya guys. Jangan dulu. Oke, I let you know ya after this. Cek sama Patty dulu. Dia lagi atur-atur meeting. Oke, bye. Thank you. Bye.